Lantainya itu enggak ketok. Ya, ini memang dibuat terbuka karena di dalamnya ada saluran drainase. Ya. Nah, ini mengenai relief juga, mengenai relief juga. Ya, yang itu macam tupai. Ya, ini kera. Ini kera. Semua ya tupai. Iya, ini tupai. Ini kera. Ini rusa. Ini ya, ini babi hutan, Pak. Ya, enak katanya. Belum dicoba lagi. Ya, ini kalau ini bukan mangga tapi sejenis mundu ya. Mundu tahu ya, Pak ya. Nah, ini ya mundu itu ya Garcinia juga, Garcinia. Ya, Garcinia dulcis ya. Iya. Nah, ini ada spesies gajah juga karena di Jawa itu juga sekarang kita dulu punya spesies gajah Jawa. Bentuknya lebih kecil. Ya, lebih kecil tapi sudah punah. Ya, sudah punah, sudah pupus, sudah punah. Kita kembali lagi ke relief Siddhartha Gautama ya. Pada saat dia bermeditasi, Sang Buddha itu sendiri banyak yang tidak senang ya toh, banyak dewa-dewa jahat yang tidak senang, salah satunya adalah Mara. Maka pada saat beliau bermeditasi, ini sudah Sang Buddha ya, sudah bukan lagi Siddhartha Gautama tapi juga sekarang dia sudah menjadi Buddha dan bermeditasi. Ini dia diganggu oleh iblis yang namanya Mara, yang digambarkan dengan panah, menghujani dengan anak panah. Tapi ternyata begitu anak panah itu dilepaskan kepada Buddha, anak panah itu berubah menjadi bunga, Pak. Nah, itu ada bunga-bunganya itu kan. Begitu dia diserang menjadi dengan anak panah, dia kemudian muncul bunga-bunga. Ya, kalau dengan kekerasan itu tidak mempan, maka yang kedua adalah dengan perempuan, Pak. Kalau ini unta bukan, Pak? Bukan, itu kuda, Pak. Kuda itu. Bukan. Di sini tidak ada unta, Pak, makanya nggak ada digambarkan unta. Kalau dengan kekerasan tidak mempan, maka dengan perempuan, Pak, ya, digoda meditasinya supaya dia gagal meditasinya seperti ini. Kayak tadi, kembali lagi. Tapi untungnya Siddhartha Gautama atau Sang Buddha itu tidak mempan kayak gituan. Kalau kita nggak tahu. Kita langsung ke relief duren aja ya, Pak ya. Ada di sini satu relief duren. Ya, relief durian ada di sini. Ya, sekitar 10 tahun. Ya. Nah, kita mulai dari sini dulu aja. Untuk kita menceritakan sebelum sampai ke relief duriannya. Kita mau menceritakan tentang relief yang Jataka Awadana. Jataka Awadana ini adalah bentuk-bentuk reinkarnasi atau bentuk-bentuk kehidupan dari bodhisatwa. Siapakah bodhisatwa? Bodhisatwa itu adalah salah satu deity, salah satu dari dewa bunya ini tidak memberitahukan dia kalau dia sebenarnya anak saudagar yang kaya raya dulunya. Dengan harapan kenapa? Supaya Maitra Kanyaka ini tidak meninggalkan dia atau tidak meninggalkan ibunya atau selalu dengan ibunya. Ini Maitra Kanyaka itu sudah mempunyai bakat untuk berdagang dan memberikan ibunya keperluan hidupnya sehari-hari. Pada relief yang setelahnya, inilah terjadi. Ya. Nah, inilah kemudian terjadi. Akhirnya Maitra Kanyaka ini menyadari kalau sebenarnya dia itu adalah anak dari seorang saudagar dan dia kemudian Maitra Kanyaka ini kemudian keluar dari rumahnya. Tapi ibunya tidak mengizinkan, akhirnya ibunya ditendang oleh dia. Ini adalah ibunya.
Sudah Bu, tidak usah, ditendang sama dia. Ibunya memohon supaya dia tidak keluar dari rumah, tidak meninggalkan ibunya, tapi dia tetap meninggalkan ibunya. Dan berdagang mencari daerah yang lebih baik. Nah ini pada saat dia beraktivitas, dia karena saudagar kaya, dia mempunyai kapal, ya, dia mempunyai bahan dagangan yang diperdagangkan keluar pulau, ya, keluar pulau. Seperti yang kita lihat di sini adalah penggambaran yang naturalis, karena kapal besar itu nggak bisa masuk ke sungai-sungai ya, makanya dia pakai kapal yang lebih kecil untuk mengangkut barang dagangannya. Maitra Kanyaka ini menjadi saudagar yang kaya raya, tapi dia meninggalkan ibunya tadi. Nah ini kemudian dia sampai ke taman, disambut oleh Apsara, dan relief inilah yang kita sebut sebagai relief yang dia, Maitra Kanyaka ini berada di sebuah taman yang disambut oleh para bidadari surga. Di sini, ini tanaman apa ini? Daunnya lebar itu. Nah ini adalah kelapa Pak. Nah ini buahnya, kelapa. Kelapa muda. Kelapa muda. Ini adalah kita sebut sebagai, Bapak Ibu sekalian pernah dengar pulai? Alstonia scholaris. Ya itu, nah ini pulai. Kemudian ini adalah yang ini mangga, manggifera. Nah, ini tadi mundu, dan yang ini adalah durian. Durian. Ditanam di sebuah taman, ya. Ditanam di sebuah taman yang dimana di situ keluar buahnya dan bisa kita identifikasi sebagai durian, termasuk daunnya. Makanya kenapa tanaman-tanaman yang terpahat di relief Borobudur itu bisa diidentifikasi sampai ke tingkat spesies. Karena dia mempunyai batang, mempunyai daun, mempunyai buah, mempunyai bunga yang bisa kita digunakan sebagai parameter untuk melakukan identifikasi sampai ke tingkat spesies. Durio zibetinus, ya toh. Durio zibetinus, Cocos nucifera dan sebagainya, Alstonia scholaris, ya toh, dan sebagainya itu bisa kita identifikasi dari relief di Candi Borobudur ini. Tidak hanya itu, ya toh. Metode yang digunakan ya bisa langsung pengamatan ya. Cuma kita tidak bisa menggunakan metode scientific laboratorium karena kita harus mengambil spesimen ya. Dan ini adalah yang ada di relief. Bisa salah, bisa tidak, tapi kita mempunyai justifikasi. Kalau kita sudah mengidentifikasi, saya memang tertarik kepada tanaman ya, makanya saya melakukan identifikasi terhadap tanaman ini. Bagaimana kita membuktikan kalau durian itu eksis pada masa lalu? Ya kembalikan kepada data prasasti Jawa kuno atau ketetapan-ketetapan raja yang dibuat sejaman dengan Borobudur, yaitu abad 8 sampai 10. Yang kedua, kita gunakan naskah kesusastraan Jawa kuno yang ada pada masa yang sama dengan Borobudur. Memang disebut di situ ada istilah yang namanya durian. Jawa kuno durian itu tetap durian. Durian ya. Itu kita jumpai pada prasasti Jawa kuno dan juga naskah Kakawin Ramayana. Kakawin Ramayana ya. Naskah itu semua berasal dari sekitar abad 8 sampai 10 Masehi. Ini adalah bukti otentik ya. Masyarakat Jawa kuno sudah mengenal durian dan memanfaatkan durian. Ada enggak relief durian di Candi Prambanan? Ada, pasti. Kita akan mendapatkan di sana. Sedikit tanya. Ya. Ini kenapa ada 11 wanita di sini? Nah, ini mewakili Apsara, Pak. Apsara itu adalah seorang putri dari Kayangan, bidadari dari Kayangan. Kalau sebelahnya kita ini cuma jumlah saja ya, jumlah saja yang dia menyambut Maitra Kanyaka ini karena dia adalah seorang bodhisatwa. Selain dia berdagang, walaupun dia meninggalkan ibunya, mengusir ibunya, tapi dia sebenarnya sudah mensedekahkan harta-hartanya untuk orang yang membutuhkan. Tapi dia juga harus menanggung akibatnya karena dia durhaka dengan ibunya. Makanya yang ya. ini 11 ya. Ya. Tapi yang saya kira yang muda belasan tahun 10. Yang ini yang paling tua. Ini sudah tua. Ini sebenarnya Anda tua ini. muda juga kalau dihadap ke sini. Mukanya sudah tua. Iya. Coba disentuh Pak. Yang 10 itu memang Masih muda. memang masih. Ini Apa sebentar? Pak dokter dulu. Ayo. Oh ya, silakan. Ini bayangan saya sudah Ya. beberapa kali ke sini. Saya kalau terjemahan saya walaupun tidak ada bukti apa-apa, Ya. cuma ini aja pikiran Boleh. saya.
sebelah ini tuh Selir Raja. Selir. Terus Ya. di Kaputren ini, di tempat mereka tinggal ini ada pohon durian. Karena durian tuh kan nilai gizinya sangat tinggi. Iya. Mereka Durian. disuruh makan itu untuk mendapatkan energi yang bagus supaya menghasilkan keturunan raja yang pandai, kuat. Oh gitu kira-kira ya. gitu. Tapi kalau kita Pak ini sudah jelas. Ya. Ini adalah bidadari atau aksara. Bidadari. Karena dia memiliki atribut ini. Ini lotus flower yang keluar, tangkai lotus yang keluar dari I see. tangannya. Ya. Ya. Kemudian dia membawa bunga-bungaan ini dan dia membawa ini. Biasanya dia membawa camara ya Pak ya. Oh, iya. Camara itu lambang kalau dia adalah makhluk kayangan. Ya ini camara juga bentuknya seperti pengusir lalat itu ya. Nah itu adalah atribut dewa Pak. Atribut dewa. Orang kaya. Urgensinya si durian ini disandingkan dengan para bidadari itu apa? Ya karena bidadari ini kan makhluk dari surga dari kayangan. Digambarkan taman di kayangan itu isinya apa ya? Atau ini Salah lebih satunya durian. atau ini lebih agung dan Oh. yang berkebun durian itu akan mempunyai selir lebih daripada 11 Oh. gitu ya. Tidak juga. Mari berkebun untuk Ini saya identifikasi sebagai bunga durian, Pak. Ini Oh, bunga bunga durian, durian. begini. Betul. Kalau kita ini jelas ini lotus yang namanya Padma, Pak. Padma yang mekar, Padma yang warnanya pink. Pink, bunga durian, bukan bunga durian kalau kita. Lotus Ya. itu. Lotus flower yang mekar. Mekar. Warnanya pink. Ya. Terus ini kan dia sejarah si siapa tadi? Maitra Kanyaka. Kan dia berlayar dan lain sebagainya. Ini tuh penggambaran Jawa apa memang tempat terakhir dia berlayar itu? Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, scene adegan, semua adegan, ya, semua adegan itu bisa di kayangan, bisa di dunia. Tapi kan orang kita nggak pernah ke kayangan membayangkan itu. Yang dia bayangkan adalah tanaman-tanaman yang dia bermanfaat pada saat itu, yang ada di sekitar dia. Digambarkanlah durian, buah-buah yang bermanfaat dan dia mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan dia ya dari dulu durian itu tetap rajanya buah karena dia disajikan kepada para pertapa, disajikan kepada para bangsawan. Ya, di relief Ramayana itu sudah jelas, Pak, bahwa dia pada saat si Rama itu dijamu oleh para pendeta itu salah satu suguhannya adalah durian. Nah, ini menunjukkan sebuah identifikasi dari lingkungan. Nah, ini adalah akibat dari durhaka tadi Bapak Ibu sekalian. Sebelum ini Maitra Kanyaka ya. Maitra Kanyaka tadi karena dia durhaka dengan ibunya, maka sebelum dia masuk ke surga, maka dia harus menebus dosanya ya dengan merelakan kepalanya ditembus senjata cakra, membelah badannya menjadi dua. Ini cakra ya ini ya. Dia harus menebus itu dulu sebelum dia masuk ke surga. Harus menderita dulu karena dia durhaka dengan ibunya tadi. Nah, kemudian setelah itu dia sudah masuk ke surga. Ini adalah yang kita sebut dengan siwalan ya atau lontar ya. Borassus flaberifer ya toh. Yang menjadi gambarkan di sini juga gambarannya juga bisa kita identifikasi dengan jelas ya, dengan jelas sehingga kita ya jelas ini lontar lah. Kenapa lontar di sini ya? Salah satunya kenapa saya bilang semua tanaman di sini adalah semua tanaman yang berhubungan dengan masyarakat dan itu bermanfaat di masa lalu dari sisi sosial budayanya. Karena lontar itu kan untuk menulis naskah ya. Ya mestinya dan kelapa juga bermanfaat untuk kehidupan sehari-harinya. Batangnya bisa membangun pohon, bisa membangun rumah. Daunnya bisa digunakan untuk berbagai macam kerajinan dan sebagainya. Makanya ini tapi kalau sudah kita menemui pohon yang seperti ini, Pak, ini kita tidak bisa mengidentifikasi. Nah, karena ini adalah pohon kayangan yang tersebut sebagai kalpataru. Kalpataru atau kalpawreksa melambangkan perlindungan, kesejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan dan sebagainya. Makanya ada bunganya di sini, ada daun-daunnya tidak bisa kita identifikasi. Nah, kalau saya nggak bisa mengidentifikasi spesies sampai yang ini. Ya mitologi Pak, mitologi. Tanaman lain ya, yang menarik juga bahwa di Jawa kuno dulu sudah membudidayakan tanaman yang namanya tebu, Pak. Saccharum officinarum. Itu sudah dibudidayakan. Tebu ini ya.
Kenapa dia dipahatkan di sini, di hutan, kemudian ada Siddhartha Gautama? Karena dia juga merupakan sumber dietnya para pertapa, Pak. Gulanya dari batangnya itu bisa diolah. Kalau para pertapa ya dia bisa menghisap batangnya. Kalau orang-orang Jawa, orang masyarakat, kita buat sebagai minuman keras, Pak. Ya, dari sari tahu, fermentasi. Jadi yang namanya ciyu dan sebagainya, minuman keras pada masa Jawa kuno itu sudah populer untuk menjamu tamu. Bahkan lebih banyak yang keras daripada yang tidak kalau di Jawa kuno pada saat itu. Memang itu yang terjadi, memang digunakan tanaman-tanaman tersebut dalam jamuan-jamuan. Ini juga menarik juga di sini. Para pertapa yang tadinya menolak dari ajaran Buddha, kemudian setelah disampaikan ajaran Buddha, seketika itu juga pertapanya tadi 1, 2, 3, 4, 5 tadi kemudian menjadi murid yang setia dari Siddhartha Gautama. Sekarang dia berubah menjadi murid, buktinya. Kalau kita sudah lepas dari nafsu, Pak, katanya dipotong rambutnya. Ini sudah. Tapi ini nggak pakai jenggot, Pak. Ya. Oke Pak, kita waktunya agak aneh ya Pak ya. Udah jam 9 kita naik aja langsung ke atas ya. Karena kita cuma diberi waktu. Mas, nuwun ya Mas. Silakan naik ke atas ya Bapak. Silakan. Hati-hati ya Pak ya, pelan-pelan aja. Oke. Pegangan ya Pak ya. Pegangan. Bisa ya Pak Rizal lututnya. Lagi Pelan. turun, lagi parah. Pelan-pelan aja Pak. Langsung naik ke atas ya Pak ya, ke stupa. Luar biasa guys, banyak banget ilmu yang kita dapatkan dari Pak Hari. Saya mungkin udah 10 kali naik ke Candi Borobudur, tapi baru hari ini mendapatkan pencerahan guys. Iya luar biasa. Kumpul di sini dulu Bapak sekalian. Kita sekarang berada di level ke-8 ya, karena ada 10 tingkat, 8, 9, 10. Setelah sampai di level ini, tentunya kita tidak menjumpai lagi relief ya. Di sini hanya ada stupa ya. Hanya ada stupa, 72 stupa berlubang dan juga 1 buah stupa induk. Nah, kalau stupa induk memang tidak berlubang, nah ini adalah mencerminkan dari jiwa atau pemujaan terhadap Buddha ya, yang sudah tidak lagi terikat oleh hawa nafsu. Karena di level ini sudah kita tentunya kita sudah terlepas dari semua nafsu dunia, sehingga tidak lagi atribut seperti yang kita lihat di bawah, tanaman dan sebagainya. Apa perasaan Anda bagaimana? Happy, senang, happy, senang, happy, senang. Udah, makasih. Lu belajar apa hari ini? Aku Apa yang lu dapetin? Aku belajar tentang relief durian yang ternyata itu dari zaman dahulunya ternyata sudah ada perkebunan durian yang dimana siapa terdahulu yang berkebun durian itu putrinya itu ya ada 11 itu. Jadi jangan nggak kebun durian ya, biar putrinya bukan putri apa namanya? Bidadari, biar bidadarinya 11. Nambah gitu. Nambah. Kan baru 1 nih. Ya. Masih kurang 10 lagi ya. Nanti kalau sudah berbuah, nah bidadari bakal datang sendirinya tuh. Alhamdulillah. Kita tukang pintoy bisa masuk ke area Candi Borobudur ya. Luar biasa pokoknya. Banyak ilmu. Selain pintoy tadi durian yang kita cari. Ternyata di Candi Borobudur ada relief durian. Berarti sejak zaman dahulu itu udah ada durian. Dan yang paling menarik adalah ada putrinya. Permaisurinya ada 11. Jadi silakan artikan sendiri. Putrinya durian. udah. Nanti kebablasan. Nanti ditonton istri.
Tidur di luar. Tidur di luar nih. Pintoy bahaya. lagi dong, Pintoy lagi nih, Pintoy. Masih bersama Mr. Pintoy dan Mr. Petani Gundul. Petani Gundul. Pokoknya kita luar biasa. jalan-jalan, kita lanjutkan kemana? Sekarang ke Prambanan. Di Prambanan, makan siang dulu kayaknya bro. Oke, makan siang dulu, lapar guys. Borobudur istimewa.